Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saya akan menjelaskan fungsi ayat ini dalam pengalaman pribadi saya saat doa peperangan maupun melayani pelepasan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Salah satu pengalaman saya saat melayani pelepasan, saya melihat di alam roh ada yang pikirannya terbelenggu, yang saya lihat seperti rantai mengikat dan ada gembok. Kadang saya melihatnya di kepala yang berbicara pemikiran yang salah, yang terbelenggu, kebenaran diri, doktrin-doktrin daripada agama lama yang terbelenggu pada pikiran dan alam bawah sadar yang menghalangi untuk menerima kebenaran pikiran Kristus. Ada yang terbelenggu di tangan maupun di kaki maupun area-area tubuh tertentu. Biasanya ini terjadi karena ada perjanjian dan keterikatan yang sah dengan iblis lewat dosa. Saat melihat hal ini, Tuhan berbicara kepada saya pakai kunci kerajaan surga yang kita terima di alam roh, di mana kita pakai untuk membuka gembok dari belenggu atau ikatan supaya bisa terlepas. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Penggunaannya saat tim pelayanan bersehati dan bersepakat dalam ikatan yang kudus, sehingga Tuhan yang menjadi saksi dan melaksanakan sesuai kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus di bumi seperti di surga. Saat pelayanan pelepasan maupun doa keliling, ayat ini dapat digunakan sebagai berikut. Di dalam tubuh seseorang, kecuali rohnya yang asli, ada kemungkinan ada roh jahat lainnya yang banyak seperti legion, seperti di Lukas 8 ayat 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Saat pelepasan, jangan diajak ngomong setannya. Lebih baik meminta Roh Kudus untuk menunjukkan kebenaran dan mengaruniakan kepada Anda pembedaan roh, karena setan itu penipu. Karena itu, saat kita mau melayani seseorang atau menginjilinya, kita tidak mau menginjili setan, tetapi yang kita injili adalah roh orang sesungguhnya. Tetapi biasanya orangnya terikat dan terbelenggu, inderanya ditutupi oleh roh jahat untuk menghalangi mereka menerima kebenaran. Karena itu, kita harus memakai kuasa untuk mengikat roh-roh jahat tersebut, mengikat roh-roh jahat yang ada di dalam orang tersebut maupun di area dilayani pelepasan, dihancurkan kuasanya dengan darah Yesus, sehingga tidak bisa manifestasi dan dilemahkan. Satu lagi adalah formasi yang jahat. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi seringkali orang yang sudah belajar ilmu maupun daripada keturunan mendapatkan ilmu maupun ada perjanjian, setan di dalam diri mereka berbentuk formasi. Misalnya penyembahan kepada ular untuk ilmu. Santet, penggunaan ilmu ini, roh jahatnya berupa pasukan. Roh jahatnya sangat banyak, ada jenderalnya, ada kopral dan pasukannya. Sehingga saat orang yang punya ilmu santet mengutuk, maka ada roh pelaksana dari bagian pasukan diutus untuk membunuh orang yang disantet. Misalnya 1 roh pemerintahan, 300 roh penguasa, dan 10.000 roh jahat. Di alam roh, seluruh kesatuan pasukan ini kadang terlihat bisa berbentuk ular maupun kalajengking. Saat melayani keturunan dukun, saat mau diusir roh jahatnya keluar tidak bisa, karena ada perjanjian berlapis yang sah, memberikan tempat berpijak setan untuk memerintah. Yang harus dilakukan adalah mengikat formasi dari kepala hingga ekor, artinya semua anak buahnya, dan dihancurkan kuasanya dengan darah Yesus. Pastikan orangnya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa perjanjian, yang mengizinkan formasi ini ada di dalam dirinya dan mengusirnya pergi ke jurang maut agar tidak pindah ke keluarga saudara atau pindah-pindah ke barang atau menyerang, merasuki mereka maupun menyerang tim pelayanan dan mengganggu pelayanan. Saat doa keliling juga sama, jadi roh penguasa dapat muncul dengan bentuk-bentuk tertentu seperti ular, kalajengking, laba-laba, ular naga, maupun bentuk-bentuk lainnya. Ini juga bentuknya formasi, bukan hanya 1 atau 2, tetapi 1 pasukan. Ada satu waktu saat saya
masih belajar doa keliling. Saat saya melihat hal-hal seperti ini, biasanya saya hanya meremukkan kepalanya saja. Dan saat itu saya kena marah Tuhan, karena sama seperti ular yang sesungguhnya, dipotong kepalanya pun tubuh dan kepala masih bisa bergerak. Begitu juga untuk melumpuhkan pasukan si jahat harus diperangi sebagai satu pasukan menyeluruh. Ikat dari kepala hingga ekor, hancurkan kekuatannya dengan darah Yesus dan usir pergi ke jurang maut. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Saat pelepasan, setelah kita mengikat roh jahatnya dan melemahkannya, maka kita bebaskan roh orang sesungguhnya, sehingga dia bisa mengambil alih seluruh tubuhnya dan mendengarkan kebenaran Injil, kabar baik. Setelah itu, kita pandu orangnya untuk step-step pelepasan. Melepaskan yang terikat, membebaskan yang tertawan. Lalu lepaskan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karunia roh 1 Korintus 12 8-10. Hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Dan karunia khusus lainnya, hikmat, kebijaksanaan, keahlian khusus, karunia-karunia lain dari surga, karunia rohani, karunia jasmani, yang Tuhan sediakan dari surga untuk anak-anaknya yang percaya kepadanya. Ini berlaku juga saat ibadah maupun saat doa keliling dan doa lainnya. Sekiranya informasi ini dapat berguna untuk sesama anak Tuhan, pelayan Tuhan yang sedang mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.